Ya pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini 3 jam menuju panggung debat Pilpres ketiga, kita bergabung bersama reporter Cikal Multazam dan juru kamera Amin Subarka serta Jeff Henderson dari Hotel Sultan Jakarta. Ya Cikal, beberapa jam menuju debat Cawapres, bagaimana situasi terkini di Hotel Sultan dan bagaimana pengamanan di sana? Iya, Andra, kurang lebih 3 jam lagi Grand Ballroom Hotel Sultan ini akan segera menggelar untuk pertama kalinya debat yang akan mempertemukan dua calon wakil presiden. Dan ini untuk pertama kalinya juga untuk para calon wakil presiden ini tidak akan berbagi peran dengan calon presiden karena Cawapres nomor urut 01 Kiai Haji Maruf Amin akan langsung beradu argumen nantinya mengenai tema-tema yang sudah diusung dengan Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno. Dan diagendakan debat ini akan diselenggarakan nanti dimulai pada pukul 8 malam atau pukul 20 malam nanti. Dan kalau saya lihat saat ini persiapannya penyelenggara juga sebenarnya dari KPU dan juga berbagai unsur lainnya telah mempersiapkan dengan matang. Artinya debat yang akan diselenggarakan beberapa jam lagi atau 3 jam lagi ini sudah siap untuk diselenggarakan. Sementara informasi yang kami dapatkan baik Sandiaga Uno dan juga Kiai Haji Maruf Amin ini akan berangkat dari kediamannya masing-masing. Sandiaga Uno akan berangkat dari kediamannya, kemudian Kiai Haji Maruf Amin juga akan berangkat dari Rumah Situbondo Menteng untuk segera menuju ke sini. Sampai dengan saat ini, Andra, saya belum melihat di pintu utama ini petinggi Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi juga dengan tim kampanye nasional Jokowi Maruf Amin juga belum nampak ada yang hadir. Kita juga belum bisa mendengarkan bagaimana optimisme mereka, kemudian pandangan mereka dengan penyelenggaraan debat pada hari ini. Tapi setidaknya, Andra, kita bisa sedikit melihat gambaran bagaimana nantinya menariknya jalannya debat nanti. Pertama karena memang ini adalah debat yang akan mempertemukan dua cawapres untuk pertama kali. Kemudian juga tema-tema yang akan ditanyakan oleh sejumlah panelis kepada cawapres ini juga bersentuhan langsung atau bersifat populis sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tema nanti ada pendidikan, kemudian ketenaga kerjaan, sosial, budaya, dan juga pendidikan yang tentunya ini sangat dinantikan dan ditunggu bagaimana pandangan dari Sandiaga Uno, kemudian juga Kiai Haji Maruf Amin untuk meyakinkan publik bahwa mereka mempunyai argumentasi, kemudian konsep yang akan dijalankan selama roda pemerintahan selama 5 tahun apabila salah satu di antara cawapres ini terpilih untuk mendampingi capresnya masing-masing. Kemudian tidak hanya persiapan juga yang sudah mulai ramai oleh penyelenggara, kami juga di sini melihat pengamanan juga sudah mulai disiapkan. Di sini Polda Metro Jaya juga berkoordinasi dengan TNI, kemudian juga dengan Satpol PP dan juga keamanan internal dari Hotel Sultan tempat penyelenggaraan dari debat ini. Dan nantinya pengamanan sendiri akan dibagi dari 4 ring. Yang pertama ada tentu saja di venue tempat berjalannya debat ini, kemudian di pintu depan hotel, kemudian juga di bagian jalan raya atau sekitaran Jalan Jenderal Gatot Subroto, dan juga pengamanan atau ring keempat adalah yang akan disiapkan atau disiagakan di kawasan-kawasan sekitar jalan atau tempat venue di Hotel Sultan ini. Jadi pengamanan pun di sini sudah dilakukan demi nantinya ketertiban untuk jalannya debat kali ini. Dan tentunya Andra, kita juga akan nanti menantikan bagaimana setidaknya statement awal atau pandangan awal dari baik itu TKN maupun BPN mengenai persiapan debat kali ini apa saja yang sudah dipersiapkan, meskipun kita juga sudah mendengar pernyataan dari kedua cawapres yang akan unjuk argumentasi kemudian juga pandangan mengenai debat kali ini. Tadi pagi juga Kiai Haji Maruf Amin telah bertemu dengan sejumlah tokoh dan mengaku bahwa ia sudah mempersiapkan mengenai durasi debat, karena kita tahu bahwa background dari Kiai Haji Maruf Amin ini sebagai ulama terbiasa untuk berbicara dengan durasi yang cukup panjang, dan dia di sini juga sudah berlatih bagaimana menyampaikan visi misi secara efektif sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan tentunya oleh KPU. Kemudian Sandiaga Uno juga tadi pagi sempat berolahraga juga dengan Agus Harimurti Yudhoyono dan menyampaikan bahwa persiapan juga sudah dilakukan dengan sebaik mungkin. Dia juga tetap akan menghormati dari Maruf Amin sehingga nantinya jalannya debat lebih kepada diskusi mengenai argumentasi mengenai tema-tema yang akan dipaparkan pada debat nanti. Andra. Ya, Cikal, lalu seperti apa nanti alur jalannya debat ketiga ini? Apa yang berbeda dengan debat pertama dan kedua? Betul, Andra, ada hal-hal baru yang tentunya
dihadirkan oleh KPU berdasarkan evaluasi di atas meja yang sudah didiskusikan tentunya dengan TKN maupun BPN. Pertama, ada hal yang dikurangi tetapi juga ada hal yang ditambah. Kita untuk pengurangan sendiri di sini sebetulnya berbeda dengan debat pertama, dengan debat kedua bila sebelumnya ada 600 kurang lebih 600 undangan yang akan hadir pada debat, tapi pada debat ketiga atau debat cawapres kali ini hanya akan ada 450 kursi undangan yang untuk menyaksikan debat. Di antaranya adalah 150 yang diperuntukkan untuk pendukung. Artinya 75 kursi nanti untuk pendukung Maruf Amin dan 75 kursi nantinya diperuntukkan untuk pendukung dari Sandiaga Uno. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai beberapa konsep yang akan ditambah oleh KPU, diantaranya adalah ada tim damai. Nah, tim untuk damai ini nantinya akan tergabung dari KPU, kemudian juga dari anggota Bawaslu dan juga perwakilan dari anggota TKN dan BPN. Tugas utamanya adalah nantinya akan mobile atau berkeliling agar menjaga kondusivitas dari berlangsungnya debat agar nanti tidak terlalu riuh sehingga mengganggu konsentrasi dari para cawapres ini yang akan memaparkan pandangan-pandangan mereka mengenai tema-tema yang akan diusung. Kemudian ada beberapa hal lagi, terutama adalah pemaparan video. Kalau kita melihat pada debat capres beberapa waktu yang lalu, ada pemutaran video di mana kedua capres tersebut akan menanggapi video yang diputar mengenai beberapa tema. Namun kali ini penyampaian masalah akan dilakukan secara oral, tidak akan berbentuk gambar ataupun video. Ini lebih karena efektivitas dari respon atau tanggapan dari kedua capres tentunya atau cawapres. Tentunya perubahan kemudian yang akan dilakukan pada debat kali ini berdasarkan diskusi-diskusi intens yang sudah dilakukan antara KPU, melibatkan juga Bawaslu, kemudian tim kampanye nasional pemenangan Joko Widodo Maruf Amin dan juga Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Tentu kita akan terus menantikan bagaimana persiapan, kemudian pernyataan dan juga jalannya debat cawapres kali ini yang tentu banyak sekali ditunggu oleh masyarakat atau publik. Selain itu pertama kalinya juga akan melihat bagaimana gagasan-gagasan dari cawapres tersebut menanggapi tema-tema yang tentunya bersentuhan langsung dengan kebutuhan dari masyarakat ini. Andra. Baik, terima kasih Cikal atas laporannya. Demikian laporan langsung Cikal Multazam dan juru kamera Amin Subarkah serta Jeff Henderson dari Hotel Sultan Jakarta.